Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali seluruh pemirsa Akademik TV. Kita bertemu di dalam program khusus, yaitu program Scholar Table. Di mana di program Scholar Table ini kami akan berupaya sebaik mungkin untuk menghidangkan inspirasi bagi Anda dan bagi kita semua untuk mengasah akal sehat kita sehingga kita sempurna menjadi manusia yang dianugerahkan akal pikiran yang maha hebat ini. Pemirsa Akademik TV Scholar Table yang berbahagia, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas pembukaan dan di dalamnya ada pasal-pasal. Kedua bagian ini, yaitu pembukaan dan pasal-pasal, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh sebab itu, ide dasar yang ada di dalam pembukaan haruslah tercermin pada pasal-pasal yang menerjemahkannya. Seperti halnya sebuah simfoni yang dipimpin oleh seorang dirigen, maka semua pemain orkestra harus mentaati apa yang diarahkan, apa yang ditunjukkan, apa yang kemudian diamanahkan oleh sang dirigen tadi. Sang dirigen itulah pembukaan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan pemain orkestra adalah pasal-pasal pada Undang-Undang Dasar 1945 itu. Maka keduanya, pembukaan dan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar tersebut haruslah selaras, harus satu tujuan, harus lurus beriringan. Pertanyaannya adalah, apakah Undang-Undang Dasar 45 tersebut memiliki simfoni yang selaras dan seirama tadi? Terlepas dari seirama atau tidak pembukaan dan pasal-pasal yang ada, satu simfoni atau tidak pembukaan dan pasal-pasal tersebut, faktanya Undang-Undang Dasar 1945 sudah beberapa kali mengalami amandemen. Dalam bahasa awamnya adalah perubahan. Sudah beberapa kali mengalami perubahan. Menurut catatan resmi di Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, sejauh ini Undang-Undang Dasar telah diamandemen, telah dirubah sebanyak 4 kali melalui sidang MPR. Amandemen tersebut berlangsung pada sidang umum MPR pada tahun 1999, lalu tahun 2000, lalu tahun 2001, dan yang terakhir tahun 2002. Dalam proses-proses amandemen 4 kali tersebut, disepakati bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tidak boleh diubah. Pembukaannya tidak boleh diubah. Yang boleh diubah hanya pasal-pasal yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 45 tersebut. Oleh karenanya, pembukaan Undang-Undang Dasar tetap menjadi panduan di dalam memunculkan pasal-pasal yang selaras sebagaimana yang kita sebut tadi di atas. Lalu dengan 4 kali amandemen yang terjadi selama 4 tahun berturut-turut dari 1999 hingga 2002, apa dampak amandemen tersebut dalam perpolitikan di Indonesia? Tentu itu pertanyaannya. Nah, bersama kita saat ini telah hadir seorang pakar hukum tata negara dari UIN Suskaryau, yaitu Bung Peri Firmansyah SHMH Dr. Kandidat. Assalamualaikum Bung Peri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyiapkan waktu untuk bersama saya dan bersama pemirsa Akademik TV dalam program Scholar Table ini. Baik, saat ini kita akan berdialog dengan beliau dengan mengetengahkan sebuah topik yang terkait dengan prolog singkat yang saya ungkapkan. Topiknya kita hari ini adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan implikasinya terhadap sistem politik di Indonesia. Baik, Bung Ferry, ini sebelum saya bertanya, ini memang kenyataannya adalah bahwa
semenjak reformasi 1998 kita akui bahwa Indonesia itu sudah berubah. Iya. Ya. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1999 itu Indonesia kalau kita katakan secara umum merupakan sebuah negara totaliter kedua terbesar di dunia kalau bisa kita katakan setelah Cina itu. Negara totaliter itu sebelum terjadinya amandemen dan reformasi tadi. Namun setelah amandemen 45, Undang-Undang 45 Undang-Undang Dasar tersebut, Indonesia bertransformasi akhirnya menjadi negara demokrasi yang sekarang kita alami sekarang, dan bahkan negara demokrasi ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat, setelah India lah seperti itu. Dulu ada sebuah tertinggi negara yaitu MPR yang mengatasi semua lembaga negara yang ada. Sekarang Undang-Undang Dasar 45 yang menjadi pedoman tertinggi itu. Nah, kalau dulu lagi MPR dapat mengambil keputusan yang bisa saja tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Sekarang ada mekanisme check and balance ya, Ferry ya, betul. antara lembaga-lembaga tertinggi seperti ada MPR, DPR, DPD, ada MA, ada Mahkamah Konstitusi, ada BPK, ada Komisi Yudisial dan seterusnya, yang menyebabkan akuntabilitas yang lebih jelas antara lembaga tinggi negara tersebut. Nah, Bung Ferry, pertanyaan pertamanya begini, Bung Ferry. Ini saya ingin refleksi juga ke dulu lagi nih. Dulu kita sebagai warga negara Indonesia itu tidak bebas memilih wakil kita di DPR atau di DPRD di daerah-daerah. Nah, sekarang kita memiliki kebebasan memilih secara langsung. Kita bisa pergi ke TPS, milih langsung. Demikian juga pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, terkait dengan pemilihan yang umum ini, yang sudah terbuka ini, Bung Ferry, bagaimana implikasi perubahan terhadap politik di Indonesia yang ada sekarang ini? Silakan, Bung Ferry. Oke, baik. Terima kasih, Sofiandi, dan terima kasih kepada Akademi TV yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan beberapa poin yang terutama mengenai amandemen Undang-Undang Dasar dalam implikasi dalam politik Indonesia. Setidaknya begini, Pak Sofiadi. Kalau kita flashback ke belakang, bahwa dinamika politik yang terjadi itu jauh berbeda dengan pasca amandemen. Oke. Sebelum lahirnya amandemen, kita bisa mentelaah bahwa sesungguhnya Undang-Undang Dasar kita itu lebih tepatnya disebut dengan Grondwet atau Grondwet. Ya, dalam bahasa Belandanya itu disebut dengan Undang-Undang Dasar, Grond Dasar, dan Wet Undang-Undang atau Undang-Undang Dasar. Apa bedanya? Sebelum kita membahas tentang dinamika politik yang terjadi, kita harus memahami dulu tentang perbedaan Grondwet itu dengan konstituer. Konstituer di dalam bahasa Prancis itu disebut juga dengan undang-undang tertinggi atau undang-undang dasar. Nah, yang menjadi persoalan adalah Indonesia ini ketika sebelum lahirnya amandemen 4 kali, kita telah mengalami beberapa kali perubahan sebenarnya Grondwet itu. Yang pertama, kita memakai Undang-Undang Dasar 1945 yang lahir oleh tim 9 atau oleh Kemudian setelah kita beranjak beberapa tahun, kita memiliki konstitusi yang namanya konstitusi RIS. Kemudian kita beranjak lagi dengan dekret, sebelum dekret kita beranjak lagi ada UUDS 1959. Kemudian baru kita lahir dekret, baru kita kembali lagi ke undang-undang yang dulu lahir oleh tim 9 itu. Berarti kita telah mengalami fase perubahan konstitusi atau perubahan Grondwet itu.
Nah, jadi ada perubahan yang dalam bentuk dirubah totalitas, ada perubahan yang dirubah hanya beberapa item di dalam sebuah undang-undang itu sendiri. Nah, jadi amandemen 4 kali ini kita bukan merubah bentuk, tapi hanya kita merubah substansi-substansi yang dianggap lemah, yang dianggap kurang mengayomi. Nah, itu yang kita tambah. Nah, artinya konstitusi atau groundwork kita itu fase perubahan bentuk telah pernah kita lakukan dengan melahirkan dinamika yang berbeda, dan amandemen telah kita lakukan dan melahirkan dinamika yang berbeda lagi. Baik. Nah, jadi oleh karena itu, apa implikasi dari perubahan itu? Implikasinya banyak. Setidaknya ada 3 garis besar implikasi yang lahir dari itu. Yang pertama, struktur ketatanegaraan yang seperti yang Pak Sofiandi tadi sampaikan, bahwa perubahan itu ada lembaga tertinggi dan lembaga tinggi. Itu salah satu perubahannya, implikasinya. Kemudian adanya lahirnya lembaga-lembaga yang dulunya belum ada, sekarang menjadi adanya lembaga baru gitu kan. Iya. Nah, jadi kalau kita ingin merujuk kepada konstitusi atau undang-undang kita yang amandemen yang 4 ini, terutama dalam demokrasi perpolitikan kita, sebenarnya dulu kita juga pernah pemilihan langsung. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada konteks pemilihan langsung. Cuma bedanya apa yang dulu, Bang? Ada perbedaan. Kelembagaan yang kita pilih itu kan berbeda. Kelembagaan yang kita pilih itu maksudnya begini. Dulu kita memilih perwakilan kita dengan langsung oleh rakyat. Sekarang kita memilih lembaga, perwakilan kita di lembaga juga langsung oleh rakyat. Tapi dulu kita tidak pernah memilih presiden secara langsung. Sekarang kita memilih presiden secara langsung. Dulu kita tidak memilih gubernur secara langsung. Sekarang kita memilih gubernur secara langsung. Artinya ada perbedaan yang muncul dari perubahan fase-fase tadi. Jadi ada beberapa yang substansi sebenarnya begini, Pak Sofiandi. Yang paling substansi itu adalah demokrasi yang tercipta oleh amandemen hari ini itu demokrasi langsung, di mana demokrasi langsung yang memiliki langsungnya itu istilahnya begini, langsung yang kebablasan. Kebablasan itu maksudnya begini. Kita memilih presiden secara langsung. Kita memilih wakil kita secara langsung di DPR, tapi juga memiliki memilih secara langsung juga Dewan Perwakilan Daerah kita. Untuk tingkat di pusat dan tingkat di daerah, kita memilih lagi namanya DPR provinsi dan DPR kabupaten lagi. Artinya dengan konsep lahirnya undang-undang dengan undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, kemudian dibuat sebuah pemilu itu serentak, itu menjadi sebuah demokrasi yang kebablasan yang mengumpulkan semua pemilihan dalam satu titik. Idealnya bagaimana seharusnya, Pak? Nah, kita kembali lagi kita flashback lagi ke undang-undang dasar kita. Oke, kita kalau itu menjadi sebuah tadi Pak Sofiandi bilang ada sebuah irjen yang memainkan instrumennya. Instrumennya itu adalah pasal-pasalnya, ayat-ayatnya. Kita kembali lagi kepada instrumennya itu. Instrumen kita negara kesatuan yang berbentuk republik. Kita pahami dulu negara kesatuan berbentuk republik. Kesatuan berbentuk republik. Gitu, Negara kesatuan yang berbentuk republik ini. Jadi kesatuan yang berbentuk republik ini
ini yang negara kita berbentuk republik atau berbentuk kesatuan nih? Karena republik dengan kesatuan itu sama-sama bentuk negara pada intinya. I see. Oke. Ini menarik. Nah, jadi sebenarnya bentuk negara itu akan berbeda dengan bentuk pemerintahan dan akan berbeda dengan bentuk sistem pemerintahan. Ya, betul. Pemerintahan dan sistem pemerintahan itu akan berbeda lagi. Nah, bentuk negara banyak, ada bentuk negara monarki, uni, bentuk negara serikat banyak bentuk negara, termasuk nanti kita kalau turun ke bawahnya bentuk negara kita temukan, baru kita temukan lagi bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahannya ada federasi, ada konfederasi, kan banyak bentuk pemerintahan yang lain. Nah, baru ada sistem pemerintahan lagi. Sistem pemerintahan itu ada presiden, ada parlementer. Betul. Yang jadi pertanyaan, di dalam instrumen yang dimainkan oleh seorang Irjen tadi, Dirjen tadi, itu tidak ditemukan satupun pasal di dalam Undang-Undang Dasar itu mengatakan bahwa sistem kita presidensial itu tidak ada. Oh, begitu ya? Yang ada hanya indikator saja. Indikator-indikator yang mengarah ke situ. Mengarah ke situ. Ini jadi sebuah problematik ketika sekarang kita mengatakan sistem pemerintahan kita itu presidensial berdasarkan indikator itu saja. Secara redaksional dibunyikan itu tidak ditemukan. Tidak ada yang rigid atau tegas itu ya? Tidak ada rigid dan tegas mengatakan bahwa sistem pemerintahan kita presidensial, tidak ada. Bisa kita lihat mulai dari pasal 3 bentuk pemerintahan negara sampai pasal 18 tentang otonomi pemerintahan daerah, itu tidak kita temukan bahasa sistem presidensial itu. Yang kita temukan hanya pada poin bentuk indikatornya sistem presidensial itu, satu, presiden dipilih oleh rakyat, presiden kepala negara, kepala pemerintahan, presiden menunjuk menteri-menterinya. Kan indikator yang kita temukan. Nah, ini yang menarik ketika kita dikatakan presidensial itu hanya berdasarkan indikator. Yang semestinya di dalam pasal itu harus membunyikan tentang sistem pemerintahan itu dengan secara tegas gitu ya. Secara tegas. Itu yang menjadi sebuah kajian di titik lemah bisa kita katakan. Ya. Kalau kita sebut sebagai bagian dari titik lemah, bisa nggak kira-kira? Saya rasa makanya muncul berapa guru besar, saya bilanglah guru besar dari UII, dia ingin melahirkan gagasan amandemen kelima itu salah satunya ketidaktegasan dalam redaksional pasal tadi tentang sistem pemerintahan. Pasal itu ya. Konsekuensi hukumnya berarti bisakah kita katakan bahwa ini bisa aja presiden kita sekarang ini tidak ada landasan hukumnya gitu, atau gimana kira-kira? Bisakah kira-kira? Bukan ke sistem pemilihannya, ini adalah bentuk sistem pemerintahannya saja. Sistem pemerintahannya, bukan bentuk ke itunya. Bukan ke pemilihan. Jadi kalau kita ingin flashback ke belakang, alasan dirubahnya Undang-Undang Dasar itu adalah salah satunya agar tidak terjadinya multitafsir. Betul. Nah, multitafsir itu maksudnya adanya penegasan dalam undang-undang tentang sistem pemerintahan itu dengan jelas, bukan hanya indikator, dan mestinya itu menjadi sebuah semangat kita merubah undang-undang yang telah 4 kali yang kita amandemen ini. Oke. Nah, itu salah satu item yang menjadi
kajian kita ke depan lagi bahwa Undang-Undang Dasar kita tidak menjelaskan secara tegas, menyebutkan secara tegas sistem pemerintahan kita. Kemudian yang kedua, ini multitafsir lagi. Kita tidak menyebut lemah, tapi kita menyampaikan bahwa ini adalah multitafsir. Tentang negara kesatuan yang berbentuk republik ini harus juga dijelaskan, negara kesatuan yang berbentuk republik ini. Iya, iya. Nah, oleh karena itu, beberapa pasal yang menjadi multi dan ketidaktegasan inilah ketika di dalam praktek akan terjadi tidak sesuai antara apa yang diamanahkan dari indikator yang kita hanya indikator dalam undang-undang itu dalam aplikasinya. Nah, sekarang konkretnya gimana konkretnya, Bang? Sekarang begini, Pak Sofyan. Kita sistem pemerintahan presidensial. Kita sistem pemerintahan presidensial. Presiden dipilih oleh rakyat. Presiden kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden menunjuk menteri-menterinya. Artinya semua hal yang diberikan indikator kepada Undang-Undang Dasar itu adalah kewenangan atau hak presidensial, bukan hak parlementer. Nah, karena presidensial gitu kan ya? Iya. Dalam prakteknya kita masih terdapat parlementer yang masih mendominasi atas kinerja di lapangan. Ya. Nah, itu konkretnya yang kita bisa pahami, yang kita bisa lihat bahwa parlementer itu atau parlemen mendominasi atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh presidensial. Nah, itu menurut pandangan kita bahwa hal yang menjadi sebuah suatu yang multi dan yang ketidaktegasan di dalam undang-undang itulah menyebabkan di lapangan itu terjadi tarik ulur. Tapi gini Bang, bukankah kalau tidak salah ini pada amandemen pertama tahun 1995 tersebut 99 tersebut salah satu pasal yang diubah itu adalah mengenai pergeseran kekuasaan pemerintahan, membentuk undang-undang dari presiden ke DPR gitu. Iya, salah satunya. Salah satunya seperti itu. Nah, jadi begini Pak Sofyandi, dulu semangat undang-undang itu dirubah karena kekuasaan eksekutif itu terlalu besar kan. Seolah-olah kekuasaan eksekutif besar itu tak terima oleh legislatif terlalu besar kan begitu. Maka diamputasi beberapa kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif diberikan tambahan. Itu yang nanti yang disebut dengan checks and balance itu. Checks and balance. Tapi bukankah dalam sebuah yang namanya saja sistemnya presidensial, jadi memang harus kuatlah presiden tersebut. Apakah memang bukan begitu seharusnya pemahamannya gitu? Mestinya tidak bisa diamputasi gitu misalnya. Mestinya itu sebelum amandemen terlalu besar. Makanya amandemen 99 amandemen pertama itu kita mengamputasi beberapa kekuasaan eksekutif itu karena terlalu besar. Salah satunya kekuasaan eksekutif itu bisa menolak undang-undang. Oh gitu ya, menolak undang-undang malah ya? Menolak undang-undang yang telah disetujui oleh DPR. Oh gitu. Ya. Setelah lahirnya amandemen ini, Presiden tidak dapat menolak undang-undang yang telah disetujui oleh DPR. 30 hari kan menjadi undang-undang. 30 hari otomatis dengan sendirinya. Menjadi undang-undang. Itu yang lahirnya checks and balance itu karena adanya
kekuasaan eksekutif harus dibeleni dengan kekuasaan di legislatif. Baik. Nah, Ini saya tertarik nih karena kan perubahan terjadi 4 kali nih, 99, 2000, 2001, 2002. Coba kita bicara dari satu persatu dulu, Pak ya. iya. Dan perubahan satu persatu biar urut gitu. Seperti tadi pergeseran dalam membentuk undang-undang dari presiden ke DPR ya pada amandemen pertama tersebut. Lalu salah satu lagi pasal lagi yang berubah adalah tentang pembatasan masa jabatan presiden kalau nggak salah ya. Selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, tapi hanya untuk 1 kali jabatan saja itu. Oke. Nah, kalau dulu kan tidak itu. Bahkan dulu ada wacananya kan seumur hidup gitu. Bahkan kalau di zaman Soekarno dulu ada yang menyebutkan presiden seumur hidup juga gitu. Soekarno, Soeharto juga mau demikian. Nah, implikasi perbedaan dalam perpolitikan ini sekarang bagaimana dengan Undang-Undang Amandemen 99 ini terhadap masa jabatan presiden, Bang? Ya, sebenarnya kalau kita melihat dari perubahan undang-undang itu, ada 4 faktor sebenarnya, Pak Sofiandi. Pertama, itu dasar hukum perubahan itu terjadi perdebatan. Dasar hukum perubahan itu. Ada satu kelompok yang mengatakan perubahan Undang-Undang Dasar 99 itu bisa dilakukan pada aturan peralihan undang-undang itu sendiri. Peralihan undang-undang. Iya. Satu kelompok lagi mengatakan bahwa undang-undang itu dapat dirubah oleh adanya TAP MPR yang lahir sebelum itu. Ada satu kelompok lagi mengatakan undang-undang itu dapat dirubah apabila TAP MPR itu dicabut, kemudian dibuat lagi TAP MPR baru untuk merubah undang-undang itu. Ada 3 pendapat pada saat itu. Ini tentang dasar hukum perubahan undang-undang dasar itu. Kalau kita lihat setelah dasar hukum, mekanisme. Mekanisme atau proses perubahan undang-undang dasar itu ada tarik ulur yang luar biasa yang terjadi di DPR, MPR pada saat itu. Yang satu menginginkan adanya konstituante atau sebuah komisi yang hanya khusus membentuk atau mengkaji tentang perubahan itu. Komisi khusus. Gitu ya? Satu pendapat menginginkan cukup ada tim ahli saja, kemudian tim ahli memberikan masukan, kemudian itu kita paripurnakan. Artinya begitu, konkretnya begitu. Dari dasar hukum terjadi perdebatan, dari proses terjadi perdebatan. Kemudian yang ketiga itu adalah pada materi. Pada materi itu terjadi perdebatan lagi. Materi yang terjadi perdebatan itu, apakah kita akan merubah bentuk undang-undang ini atau kita hanya menambah, mengurangi pasal demi pasal atau ayat demi ayat. Terjadi lagi perdebatan pada substansi isi atau materi. Sehingga pada poin keempat lahirlah hasil, di mana hasil dari perubahan itu yang kita lihat sekarang ini, itu perubahan hasil itu lahir oleh 3 perdebatan yang terjadi ini. Perdebatan dasar hukum, perdebatan proses, perdebatan materi. Ya. Yang tadi, yang Pak Sofian ditanya tadi, apa perubahan pertama ini dengan dinamika yang terjadi sekarang ini bagaimana gitu ya. Nah, memang pada
perubahan pertama itu lebih difokuskan pada eksekutif heavy, pergeseran eksekutif heavy kepada legislatif heavy. Fokusnya di situ ya? Fokusnya di situ. Oke. Nanti fokus di situ itu apa tujuannya? Semangat dari perubahan undang-undang tadi itu salah satunya jangan ada multitafsir, kemudian tidak ada undang-undang ini nanti terjadinya checks and balance, kemudian undang-undang ini nanti menjadi undang-undang yang betul-betul bisa untuk menjadi negara demokrasi. Kan ke sana arahnya perubahan itu. Jadi difokuskanlah pada 15 pasal yang dirubah, 13 pasal yang dirubah itu difokuskan pada eksekutif heavy dan legislatif heavy. Oke, itu yang pertama. Pertama. Nah, perubahan kedua ini terjadi pada dataran bahwa ketika eksekutif heavy telah bergeser ke legislatif, nah, baru kita melihat struktur kelembagaan kita ini bagaimana. Alright. Oke. Kemudian baru kita lihat nanti demokrasi kita ini di mana. Karena waktu yang kasih pada amandemen pertama itu sehingga tidak bisa dibahas hal-hal yang pada amandemen kedua itu. Nah, sehingga pada amandemen ketiga ada lagi terjadi revisi lagi pada amandemen pertama tadi dengan yang kedua lagi. Iya. Jadi ada istilahnya review yang terjadi. Review. Amandemen pertama dan amandemen kedua. Nah, sehingga amandemen keempat itu mereview lagi amandemen pertama, kedua, ketiga, dan fokusnya itu tidak terlalu fokus pada suatu seperti amandemen pertama. Dia hanya mereview apa yang kita anggap perlu, belum masuk kita masukkan. Apa yang belum tercover kita masukkan. Nah, itu perjalanan 4 amandemen itu sehingga 4 amandemen itu menjadilah sebuah undang-undang yang 16 bab itu yang sekarang bab itu dikurangi 1 DPA. DPA kan tidak ada lagi kita. Iya, tidak ada lagi ya Dan 37 pasal itu hanya pokoknya saja. Tapi kalau kita rinci ke bawah lagi, 18 itu lahir 18A, 18B, 20 lahir lagi 20A, 20B. Artinya kalau kita urut jumlah pasal itu, jadi pasalnya itu jadi banyak. Jadi banyak ya? Iya, memang pokoknya. Nah, itulah. Apa secara materi Bung Ferry konten daripada undang-undang dasar kita ini terlalu gemuk sehingga malah jadinya multitafsir atau bagaimana kira-kira? Memang itu bedanya Pak Sofiandi antara Groundwich dengan Konstituer itu beda. Itu bedanya. Gitu. Itu bedanya. Iya. Kalau Konstituer kita atau Constitution itu kita bisa melahirkan konvensi. Konvensi. Iya. Tapi kalau Groundwich karena dia berpijak pada hukum dasar tertulis, kita tidak bisa melahirkan konvensi itu. Ya, udah saklek apa yang tertulis gitulah dia. Gitu ya. Itulah jadi pedoman kita. Makanya ada lahir di dalam hierarki kita salah satu itu sebenarnya penutup itu. Penutup ketika belum tercover, penutupnya lahirlah kita disebut dengan Perpu. Nah, itu sebenarnya pengcover karena Perpu itu kan nanti dia lahir atas kekosongan hukum, emergensi, yang tidak diatur dalam undang-undang dasar itu kan? Iya. Baik. Ini saya ingin masuk lebih konkret lagi nih, karena kan memang seperti yang tadi Bung Ferry
gambarkan, ilustrasikan tentang perbedaan atau perubahan-perubahan yang terjadi dari yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, saya mau lebih konkret lagi nih, seperti contoh pada amandemen yang kedua itu tahun 2000 yang memunculkan otonomi daerah. Ya, ya. Itu, otonomi daerah muncul pada amandemen kedua tahun 2000 itu. Otonomi daerah sekarang, bagaimana menurut penilaian Bung Peri terhadap aplikasi otonomi daerah selama ini yang terjadi di Indonesia? Apakah kalau saya melihat justru ketika ada otonomi daerah ini sekarang malah di daerah tuh muncul sultan-sultan baru dah kayaknya sekarang. Bagaimana Bung Peri melihatnya? Iya, saya masih ingat Prof. Mahfud memberikan materi dulu. Oke. Bagaimana? Bagaimana? Ada yang saya masih ingat ketika beliau menyampaikan begini. Ketika presiden kita waktu itu adalah Gus Dur. Okay. Beliau itu kan Menteri Pertahanan. Ya, pertahanan. Pada saat itu. Beliau diminta untuk bagaimana konsep negara kita. Negara ini negara kesatuan. Tapi hak-hak daerah itu didapatkan dengan baik. Oke. Beliau mencoba untuk mentelaah mulai dari culture, sosiologi, historis negara kita. Belum membuat itu dengan baik, beliau jatuh. Ya. Nah, sehingga kabinet pun diresapel. Kalau kita mencoba mentelaah tentang otonomi daerah itu, munculnya raja-raja kecil di daerah, itu pada intinya begini. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 18 itu, kan ada poin mengatakan hak-hak daerah. Hak-hak daerah, ya. Daerah diakui dalam Undang-Undang Dasar. Pilkada, ini yang memunculkan nanti. Pilkada ini adalah salah satu bentuk sebenarnya demokrasi yang sampai kepada tingkat daerah. Dan bahkan sekarang tidak sampai di daerah saja. Demokrasi itu sampai malahan pada tingkat desa. Tingkat desa, iya. Kepala desa. Lurah juga, RT, RW juga itu. RT, RW pun dipilih kan? Nah, iya. Jadi ini teori Montesquieu ini terlalu jauh diterapkan di Indonesia ini. Iya, itu yang Anda sebut dengan kebablasan tadi. Kebablasan, itu juga satunya. Jadi bisa kita coba lihat Pak Sofyandi. Ada beberapa daerah dengan historisnya mereka memunculkan demokrasi daerahnya berbeda dengan daerah lain. Karena dalam undang-undang otonomi daerah itu ada 5 bentuk yang lahir dari undang-undang itu. Pertama ada sebutannya pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Yang kedua ada otonomi daerah. Iya. Yang ketiga ada daerah otonom. Daerah otonom. Yang keempat ada namanya daerah istimewa. Yang kelima ada otonomi khusus. Otonomi khusus, ya. Berarti ada 5 yang lahir dari situ, yang kelima-limanya itu memiliki haknya sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri, ya. Otonomi daerah, semua provinsi memiliki otonomi daerah. Semua provinsi memiliki pemerintahan daerah. Tapi tidak semua provinsi akan diberikan hak istimewa. Dan tidak semua provinsi juga mendapatkan otonomi khusus. Khusus tadi, betul. Nah, artinya dari sini kita bisa mentelaah yang diberikan otonomi khusus itu indikatornya apa?
Yang mendapatkan daerah istimewa ini tentu berdasarkan sejarah. Salah satunya Yogyakarta dan Aceh. Gitu ya. Aceh. Nah, jadi undang-undang otonomi daerah ini kalau kita melihat dari 5 komponen tadi, ada yang didapatkan langsung diberikan oleh undang-undang itu, ada yang tidak didapatkan. Nah, yang didapatkan langsung itu yang saya sampaikan 3 hal tadi, tapi otonomi khusus dengan daerah istimewa itu tidak didapatkan, hanya daerah-daerah tertentu. Yang mendapatkan. Kalau dari sini Pak Ferry, apakah saya mencoba ini menangkap jalan pikiran Anda? Iya. Apakah ingin dikatakan bahwa sebenarnya tidak pas kalau kita daerah, justru yang pas itu sekalian negara serikat aja mungkin gitu. Atau begini kira-kira. Bedanya apa sih serikat sama otonomi daerah? Mungkin kalau kita kajiannya ke arah bentuk negara itu, memang federal memang saya. Iya, memang kalau negara federal itu nanti akan lahir negara bagian dia. Akan lahir negara bagian, dan negara bagian itu memang dia punya hak mengurus negara bagiannya atau provinsinya. Indonesia cocok dengan geografis yang ada. Ini agak-agak liar mancingnya nih. Iya. Memang kalau bicara tentang federal itu, kita sebenarnya dulu kalau kita flashback, kita kan pernah menerapkan sistem pemerintahan parlementer. Ya, sempat diterapkan ini. Ada kita terapkan, kita kembali lagi tadi topik awal, konstitusi RIS. RIS ya. Republik Indonesia Serikat kan? Ya. Federal, kalau kita mau mentelaah federal dengan negara kesatuan ini, sebenarnya setiap bentuk negara itu plus minus akan lahir. Ada positif negatifnya. Ada ya. Nah, jadi kalau arahnya kita approach federal atau negara kesatuan, karena kita belum pernah mencoba federal itu. Jadi tidak bisa kita sampaikan cocok karena kita belum pernah. Kalau secara teori Pak. Soalnya kan kita terdiri dari pulau-pulau nih. Iya. Pulau besar, sekian pulau kecil. Negara Amerika saja yang satu daratan aja mereka federal gitu kan. Amerika Serikat. Malaysia juga yang cuma 2 pulau besar itu demikian juga itu kan. Tapi memang akarnya monarki mereka itu. Nah, kalau kita gimana kira-kira itu? Memang. Soalnya saya lihat Pak, ini otonomi daerah kan kadang-kadang sekarang ini selain menimbulkan raja-raja kecil baru, tapi fungsi perpecahannya itu sangat mudah sekali. Itu. Lebih rentan ya? Lebih rentan itu sekarang. Iya. Karena otonomi daerah tidak memberikan kekuatan full kan kepada daerah, sehingga masih tergantung dengan pusat lagi. Nah, itu. Jadi gitu. Gimana kira-kira analisanya? Jadi itu yang disampaikan oleh beberapa, termasuk Prof. Rias Rasid, termasuk siapa? Saya lupa. Amin Rais juga kayaknya seperti itu juga ngomongin. Jadi mereka munculkan itu, mereka sering bilang otonomi setengah hati. Nah, itu betul. Ada yang diberikan tapi ada talinya. Ada talinya. Ada talinya. Masih ngingkat ya. Ketika sampai dengan kita, tarik lagi. Tarik lagi, ya itu. Jadi hak-hak itu sebenarnya kan, hak-hak itu dalam undang-undang itu kan udah jelas. Hak-haknya yang diberikan dengan kita itu ada hak desentral, dekonsen, tugas pembantuan itu kan. Cuman hak desentral, dekonsen, dan tugas pembantuan yang diberikan itu, itulah yang melekat, yang pada intinya tidak sepenuhnya. Contoh. Yeah. Nah, desentralisasi itu kan sebenarnya kebalikan daripada sentralistik. Yang dulu dari
pusat semuanya yang ngatur daerah. Ya. Kalau sekarang desentralisasi, kita punya hak dulu, kita ambil bagian di daerah, kemudian baru dikirim ke pusat, baru pusat memberikan subsidi silang sifat. Ada take and give-nya ya? Antara provinsi lah, mungkin provinsi yang kaya alam dengan yang minim alam gitu ya. Iya. Ada subsidi silang yang diberikan. Nah, jadi jika kita mau mencoba mentelaah itu, hak-hak yang diberikan itu tidak semuanya yang full. Ada hak yang diberikan kepada daerah itu. Nanti izinnya di pusat lagi. Ya, balik lagi ke pusat lagi kan? Balik lagi pusat. Setidaknya ada 4 pengecualian yang terjadi di dalam undang-undang otonomi daerah. Yang pertama, urusan agama ditentukan oleh pemerintah pusat. Yang kedua, pertahanan dan keamanan pemerintah pusat. Yang ketiga, kebijakan fiskal ditentukan juga oleh pemerintah pusat. Yang keempat, hubungan luar negeri juga pemerintah pusat. Nah, itu salah satu bentuk yang tadi ini haknya, tapi ada talinya. Ya, itu yang apa, setengah hati tadi, nggak ikhlas kayaknya, Pak. Baik, ini kalau topik otonomi daerah memang kayaknya harus kita bikin topik khusus ini, Pak. Nanti kita akan bicara lagi dalam topik khusus itu. Ini lagi, baik, masih dalam amandemen yang kedua tahun 2000, ada hal yang menarik juga ini, Bang. Pada amandemen kedua inilah terjadi pemisahan struktur dan fungsi TNI Polri. Nah, setelah dipisahin Abang lihat dibandingkan dengan dulu ketika masih dalam satu atap, bagaimana analisa Abang? Nah, ini penting ini. Iya, memang iya Pak Sofyandi. Kalau kita bicara pendapat pribadi saya lebih senang ketika TNI dan Polri itu memiliki fungsi dan wewenang sendiri. Masing-masing ya? Masing-masing. Baik. Karena begini, TNI itu sebenarnya kan mereka bukan menjaga tentang sipil. Mereka lebih menjaga pada geografis, demografis negara ini. Dan kedaulatan negara, gitu ya? Kedaulatan negara. Memang untuk sipil, untuk menjaga masyarakat, mengayomi masyarakat ini memang butuh satu yang disebut dengan Polri itu. Saya lebih sepakat adanya pemisahan itu. Nah, dan pemisahan itu terjadi pada amandemen kedua itu sebenarnya itu kan salah satu semangat yang dulu ada istilahnya dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI dulu ya. Nah, ketika adanya pemisahan ini, TNI memiliki sebuah tanggung jawab tersendiri terhadap kedaulatan ini, dan untuk keamanan masyarakatnya diayomi oleh Polri. Itu pandangan saya lebih sepakat untuk itu gitu. Dipisahkan memang. Memang dipisahkan. Tapi kalau tadi ya seperti Bang bilang ada ketika dulu masih dalam satu atap itu ada melahirkan dua fungsi TNI, sekarang dipisahkan malah kayaknya muncul dua fungsi Polri pula kayaknya. Itu nggak ada muncul yang baru pula lagi. Ini gimana kalau gitu? Sebenarnya Polri telah memiliki tugas dan fungsi itu diamanahkan dalam Undang-Undang Polri itu kan. Begitu juga dengan TNI sudah diamanahkan dalam aturan perundangan tersendiri. Begitu juga dengan penegakan hukum yang lain, kejaksaan dan KPK, kehakiman itu telah memiliki. Kalau menurut saya itu bukan lembaganya, tapi mungkin ada personality yang menafsirkan itu dia memiliki dua mungkin ya, dua fungsi gitu. Tapi kemarin kan sempat tuh kalau nggak salah ada wacana bulan Agustus yang lalu atau berapa bulan yang lalu bahwa
untuk petinggi-petinggi BUMN itu, komisaris-komisarisnya itu malah mau ditarik yang dari Polri katanya, dari sehingga itu kan tidak ada sangkut pautnya tuh hubungannya itu. Katanya dan ada memang peraturan tidak boleh seperti itu kan sebenarnya. Iya, termasuk salah satu PLT gubernur kan? Nah, betul. Benar, itu salah satu yang saya maksud tadi itu, betul. Iya. Mana kalau gitu, Bang? Sebenarnya begini, kalau untuk ASN, ruang lingkup ASN itu kan semuanya yang ditanggung oleh negara, semuanya kan masuk ke sana, termasuk TNI dan Polri. Nah, cuman ada ada hak yang melekat kepada pejabat tinggi negara itu, sehingga hak yang melekat itu kita tidak membuat sebuah batasan. Salah satu contohnya, gubernur itu punya oleh Menteri Dalam Negeri dalam mem-PLT-kan seseorang. Nah, cuman apakah TNI Polri dilarang untuk menjabat pada pejabat publik? Jabatan publik, itu kan masih apakah ada aturan yang melarang? Kalau ada aturan yang melarang, seperti yang tercantum dalam contoh, anggota DPR apabila ingin menjadi calon bupati mundur. Nah, gubernur ingin maju jadi gubernur lagi, dia harus cuti. Nah, kalau sifatnya cuti yang diamanahkan dalam undang-undang itu, berarti dia cukup cuti. Dan cukup itu kan tidak bisa, gitu ya. Nah, amanah undang-undang itu yang harus dipertegas ketika dia menjabat, harus cuti, harus mundur, harus apa gitu. Itu yang harus dijelaskan sebenarnya, agar tidak terjadi yang Pak Sofyan ditanya tadi. Sehingga menjadi difungsi nanti dia lagi kan. Tapi gini lagi nih, Bang. Saya nggak tahu ya, mungkin Abang bisa menjelaskan nanti kalau dibandingkan dengan politik struktur dan fungsi TNI sama Polri di negara-negara maju lainnya. Tapi kalau di kita ini kan setelah dipisahkan, ini banyak berantem, Bang. Kemarin aja itu kan ya, TNI nyerang markasnya Polri, sering-sering begitu gitu. Jadinya merebut apa jadinya ya? Nggak akur jadinya mereka itu. Bagaimana, Bang? Kalau TNI berjalan di atas relnya, Polri berjalan di atas relnya, saya rasa tubrukan rel tidak akan terjadi. Iya begitu ya. Sekarang relnya kan jelas tuh. Secara tupoksi, tugas dan fungsi TNI ada, tugas dan fungsi Polri ada. Mungkin kalau kita coba mentelaah, persoalan yang terjadi itu persoalan kelembagaan atau persoalan personality. Oknum-oknum ya gitu kan ya. Mungkin kita cuman ketika personal berbuat, tentu korpsnya akan ikut pada dataran itu. Ya, terseret juga. Terseret. Nah, menurut saya mungkin di dasar sana mungkin. Oke. Baik. Kita pindah ke amandemen ketiga sekarang. Oke, Pak. Pada amandemen ketiga nih, waktu juga nih saya rush on dengan waktu juga, udah mau habis nih, cuma kayaknya menarik sekali kita bicara, nggak terasa. Baik, amandemen ketiga tahun 2001. Beberapa perubahan penting yang di antaranya yang penting untuk saya tanyakan kepada Bung Peri ini adalah mekanisme, di situ ada dimunculkan mekanisme pemakzulan presiden atau wakil presiden. Nah, pada amandemen ketiga tahun 2001 itu. Pertanyaannya sekarang adalah, karena saya dengar-dengar nih Bang, nggak mungkin loh presiden itu dimakzulkan, impeachment itu dilakukan, nggak mungkin gitu. Karena sekarang DPR sendiri isinya adalah pendukung dia semua kan seperti itu.
Mekanismenya sebenarnya gimana sih dalam pemakzulan presiden dan wakilnya itu? Oke, Pak Sofyan. Kita kembali lagi kepada sistem tadi. Kalau sistem parlementer, parlemen punya hak untuk pemakzulan. Oke. Dalam sistem presidensil, yang memakzulkan ini siapa yang boleh memakzulkan? Apakah dapat dimakzulkan oleh parlemen yang itu adalah wakil dari rakyat? Pemakzulan itu dilakukan oleh hal ihwal sesuai yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar itu. Pertama, berhalangan tetap. Oke. Berhalangan tetap. Oke, yang kedua, meninggal dunia. Kemudian mengundurkan diri, kan begitu. Politis, pemakzulan itu kan dinamika politis tuh. Dinamika politis. Dalam sistem presidensil, presiden itu dapat diimpeach apabila memenuhi syarat daripada yang telah diamanahkan. Oke. Apabila tidak memenuhi syarat yang sesuai dengan diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar itu, maka alasan impeach itu apa? Kalau alasan impeach umpama contoh sekarang rupiah turun umpamanya, atau sistem kinerja, atau dinamika politik terlalu panas, itu tidak menjadi sebuah alasan untuk kita mengimpeach presiden. Kalau melalui celah apa itu yang hak bertanya daripada anggota itu apa nama istilahnya? Hearing. Iya, hearing gitu. Apakah bisa dari situ juga seperti kalau kita kaitkan dengan penanganan COVID sekarang ini? Oh, gagal nih misalnya COVID gitu. Kalau untuk mengimpeach presiden dari tiga hak DPR itu, hak budgeter, hak controlling, hak legislasi. Kalau dari tiga itu, kira-kira apa yang akan diimpeach presiden itu? Dasar dari mana? Kontrol, ya hanya mengontrol, menanyakan sifatnya, kemudian bertanya dan menjawab sifatnya. Kemudian budgeting dia mengontrol keuangan, kemudian hak legislasi dia memanggil segala macam. Kira-kira untuk memazulkan itu tidak ada dalam sistem presidensil itu, yang hanya dalam kategori itu. Nah itu, ya itu bedanya. Ada terjadi kita pasca kita reformasi, terjadilah pemakzulan kepada Presiden Gus Dur. Oke. Digantikan oleh Bu Megawati. Ya. Kenapa bisa dilakukan pemakzulan itu? Itu masa transisi. Oh, masa transisinya itu. Masa transisinya itu. Makanya masa transisi pemakzulan itu menjadi sebuah presiden untuk hari ini, seolah-olah kita bisa dengan sistem presidensil memakzulkan langsung presiden seperti itu oleh MPR. Tidak punya alasan yang tepat dari amanah Undang-Undang Dasar itu untuk memakzulkan, kecuali kalau memang MPR bersidang dan itu memiliki alasan yang konkret untuk pemakzulan, itu dapat dilakukan. Alasan konkret itu salah satunya bisa jadi berhalangan tetap. Atau telah memiliki vonis atau ingkrah dari pengadilan. Dari pengadilan. Ya. Nah, artinya dalam sistem presidensil itu salah satu, kalau menurut saya itu salah satu keunggulan presidensil, tapi pandangan dari beberapa kalangan itu kelemahannya. Meskipun presiden itu dalam kacamata kita melihat
secara kinerja umpamanya tidak terpenuhi, dari 10 mungkin bisa terpenuhi 3, tidak membuka peluang untuk pemazulan itu. Karena pemazulan itu dapat punya peluang yang besar oleh sistem sistem parlementer. Parlementer. Kalau presidensil memang ya itulah ya, bisa bermimpi lah, bermimpi aja. Realnya sulit kalau itu ya. Baik. Ya, Ferry, ini memang waktu udah lebih sebenarnya, cuman saya minta satu lagi kesempatan, satu aja lagi. Oke, baik. Satu lagi ya. Begini, pada amandemen ketiga itulah ya, tahun 2001 itulah dihilangkannya GBHM. Iya, iya. Nah, itu garis-garis besar haluan negara. Lalu tahun 2019 kemarin itu ada lagi suara untuk mengamandemen kembali Undang-Undang Dasar 45 ini dengan memasukkan GBHM. Nah, sudah dihilangkan lalu dimasukkan lagi gitu. Terutama oleh PDIP, mereka melalui suara Puan Maharani minta ini dimasukkan lagi GBHN. GBHN itu sendiri, saya minta pendapat Bang Ferry, GBHN itu sendiri seberapa penting sesungguhnya? Apakah harus ada, apakah cukup seperti sekarang ini tidak ada, atau gimana? Sebenarnya begini Pak Sopenti. Dulu ada hal yang baik, tapi ketika reformasi dianggap itu tidak baik. Oke. Tapi ketika kita jalani reformasi ini, itu dianggap baik lagi. Oke. Kemudian ada hal yang dulu kita anggap tidak baik, kemudian sekarang dianggap baik lagi. Dulu dianggap baik, kemudian kita anggap sekarang tidak baik. Okay. Nah, salah satunya adalah GBHN. Bukan hanya GBHN saja. Ada beberapa yang yang kita anggap itu tidak baik dan kita buang, kemudian lahir lagi sekarang ada yang menginginkannya. Kalau kita bicara tentang GBHN ini garis besar haluan negara itu, kalau saya melogikakannya begini, ini jalannya kita Pancasila ideologi itu menuju ke cita-cita negara itu butuh kita sebuah jalan. Ya. Menuju ideologi yang ideologi. Oke. Jalan itu adalah garis besar haluan negara sebutannya. Itu sebenarnya jalan menuju ke sana. Nah, oleh kita ketika semangat reformasi kita luar biasa, GBHN ini kan terlepas oleh kita. Dianggap tak perlu lah gitu kan. Dianggap tak perlu ya. Nah, sehingga sekarang dianggap perlu lagi, mungkin kita kehilangan kehilangan arah gitu ya. Tersesat gitu ya. Kehilangan arahnya sehingga menginginkan lahirnya GBHN lagi. Nah, pada intinya GBHN itu poros atau jalan yang menuju kita kepada sebuah ideologi itu sendiri. Nah, memang ideologi kita ini kan satu-satunya di dunia yang tidak dimiliki oleh ideologi lain. Betul. Oleh bangsa lain gitu. Baik. Oke, tapi setidaknya harapan kita adalah bagaimanapun juga jangan sampai nih Pancasila itu diakui oleh satu pihak sebagai miliknya sendiri atau satu pihak yang paling lebih Pancasila daripada pihak-pihak yang lain. Betul. Baik, Bang Ferry, ini memang waktu sudah selesai. Bahkan saya sudah mencuri waktu sesungguhnya. Tidak terasa sekali asik perbincangan ini. Tapi memang pemirsa Akademik TV, Sekolah Tabel, kalau kita berbicara tentang hukum tata negara, apalagi bicara tentang politik hukumnya luas sekali ya, apalagi kalau kita mau berbicara tentang perubahan amandemen Undang-Undang Dasar itu dari satu perubahan ke perubahannya lainnya, seperti yang kita alami ini ada 4 perubahan. Pembicaraan satu amandemen saja itu udah mendalam sekali ya Bung Ferry ya. Luar biasa. Kita memang tidak cukup waktunya hanya dalam 1 jam ini.
Tapi saya dapat poinnya nih, Wah, ini ada beberapa poin yang harus didiskusikan lagi nih dan Oke. Boleh, insya Allah. Akan datang ya, Oke. seperti otonomi daerah, kemudian seterusnya nanti kita akan bahas kembali dengan Bali. Oke. Untuk saat ini saya cukupkan demikian. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, Bang Ferry. Sama-sama. Udah mau bersama kita, bersama pemirsa Scholartable. Pemirsa Scholartable sekalian, cukup sekian untuk acara kita pada saat ini. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, untuk like, dan untuk pencet loncengnya sehingga lonceng berbunyi ketika ada video baru dari Academic TV untuk Anda dalam bentuk resepsi inspirasi untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.